Dan oke sob, selamat datang di konten serunya sepak bola. Balik lagi bersama gua Nunoy. Oke. Eh, eh, Kali ini gue pengen pertama-tama dalam membuka konten ini gue pengen membuka bahasan mengucapkan terima kasih lagi untuk para fans penikmat bola Indonesia, pencinta bola Garuda fans, apa namanya, eh penyayang seluruh masyarakat sepak bola Indonesia yang telah mengantarkan kepergian Sintayong. Dan coach Sintayong juga gue lihat di TikToknya JJ kalau nggak salah, sebagai asisten pelatih udah nyampe di sebagai penerjemahnya udah nyampe di Korea, udah bertemu sang istri, udah naik mobil, kayaknya udah bersalaman-salaman sama asisten pelatih yang lainnya, udah pergi naik mobil, kayaknya udah kembali ke kediamannya. Tapi gue tidak menyangka di konten yang sebelumnya gue bahas kalau kepergian Coach Shin akan dikawal oleh supporter La Grande Indonesia, tetapi gue tidak akan menyangka serame itu, seheboh itu, sekeren itu, sespektakuler itu. Ya tandanya masyarakat Indonesia tahu. Gue pun setuju dengan atmosfer pengawalan Coach Shin kemarin. Karena apa ya? Karena mereka tahu, mereka mencintai yang bisa mengangkat sepak bola Indonesia kemarin kurang lebih 5 tahun, yang bisa menaikkan level sepak bola Indonesia dari peringkat 170-an ke sekarang peringkat 120-an. Mereka layak berterima kasih kepada Coach Shin, harus berterima kasih kepada Coach Shin, dan terima kasih kepada Pak Menpora yang udah apa ya, yang sudah memberikan sambutan selamat jalan juga kepada Coach Shin sebelum sebelum pergi ke bandara. Kalau nggak salah Coach Shin menghadiri acara di Menpora dan ada pelepasan dari Menpora, dan gue mau keren banget dah kepedulian Pak Menpora terhadap Coach Shin. Gue lihat ya dari lain-lainnya kan tidak ada yang seperti itu mungkin gitu. Koreksi kalau gue salah sob. Dan masuk poin selanjutnya, yaitu Ole Romeni yang pindah ke klubnya Marcelino, terus akan dikabarkan akan disumpah sampai Januari ini. Ini udah tanggal 27. Ya, gue dengar berita ini dari weekend kemarin, dari minggu kemarin dia akan dilakukan sumpah di Inggris ini, tetapi sampai tanggal 27 ini belum ada reaksi dari PSSI. Apa ntar abis menunggu holiday mungkin tanggal 29 30, kita nggak ada yang tahu, tetapi mungkin paling lambatnya ya awal Februari. Cuman semoga di akhir bulan ini Januari akan ada kejutan sumpah dari Ole Romeni, dan bisa saja kalau Jairo Redwald juga sekalian dilakukan sumpah. Soalnya tempatnya kan sama-sama di Inggris, walaupun nggak berdekatan juga. Kalau Crystal Palace kan di London, kalau itu bukan di London kayaknya. Yang klubnya Erick Thohir itu, Pak Erick Thohir. Oke. Ini ya udah gue sampaikan di konten-konten gue sebelumnya. Ini merupakan good point, good level untuk pemain yang masuk untuk di skuad Garuda Indonesia sekarang. Ya dibilang bisa mengangkat, ya bilang bisa berkontribusi. Gue bilang khususnya si Jairo, kita Tom Haye bisa berpikiran lebih membantu penyerangan Jairo, karena tengahnya lebih apa ya, lebih meyakinkan ada si Jairo Redwald ini. Terus oleh Romeni kita masih berharap banget dia bisa menjadi jawaban goal getter kan. Kita belum bisa berharap sama Rafael Strike sama Ragnar Uratmangun sebagai goal getter, walaupun oleh Romeni juga bukan goal getter, benar-benar goal getter sepenuhnya gitu. Di luar oleh Romeni, Jairo Redwald, gue bilang sih kita masih butuh apa ya? Masih butuh 2 atau 3 pemain lagi, pemain keturunan untuk menyempurnakan starting 11 kita. No pemain bertahan,
kiper boleh satu atau kiper nggak usah, ya paling pentingnya di midfielder ataupun lini serang. Lini serang ya center forward ataupun striker gitu kan. Winger-winger kita kalau gua rasa sih udah cukup. Winger-winger Indonesianya juga udah lumayan lah ya. Ada Witan, ada siapa tuh yang pemain Persebaya yang cedera, yang otot kemarin, yang bocor palanya. Terus ada Rafael Strijk bagus dipasang di winger, ada Marcelino di winger, terus ada Ragnar Uratwangun bisa main winger. Cuman kalau terus ada siapa lagi tuh yang belum pernah dicoba dipasang di winger sama coach STY yang baru main di right wing back. Ya itu dia paling urgentnya kalau misalkan kita mau mengambil pemain keturunan lagi ya midfielder lagi ataupun yang gelandang kreativitas, bisa gelandang box to box, bisa gelandang petarung ataupun center forward striker sekaligus. Oke. Untuk poin selanjutnya gue pengen membahas pendekatan pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Gue bilang ini pelatih ternyata pelatih yang mempunyai pendekatan yang bisa dibilang ya bagus, bisa dibilang ya good pendekatan gitu kepada para pemain, apalagi pemain-pemainnya kebanyakan pemain-pemain bernasional Belanda. Dia menelpon para pemain sering kurang lebih sebelum dia bergabung juga kayak menanyakan kabar dan segala macam gitu. Dia bagaimana tentang kesempatan kamu bermain di klub dan segala macamnya, sering pernah mengonfirmasi itu kepada para pemainnya, terlebih pemain keturunan. Dan dan dia juga kan mengeluarkan statement kemarin ya kalau pemain yang akan dibawa ya benar-benar pemain yang mempunyai jam terbang, menit bermain yang cukup di klub ini, benar-benar plus poin banget, benar-benar good statement banget. Jadi setiap pemain mempunyai kesempatan dan semoga aja benar itu terjadi, benar yang dikatakan dia kalau dia pengen memberi kesempatan kepada semua pemain. Terus dia juga pengen lebih sering kan ya menonton Liga 1 ini, benar-benar bagus banget. Pengen lebih bisa melihat pemain-pemain kualitas Indonesia, apakah sudah bisa bersaing, apakah mempunyai mental yang cukup, apakah mempunyai kategori yang layak lah untuk bermain di tim nasional Indonesia. Oke sob, di konten kali ini gitu aja. See you di konten serunya sepak bola nasional bersama Nuni selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, dan dukung terus channel Nuni Zulilmi ini. Sakit-sakit aja gue masih sering bikin konten, masih semangat bikin konten. See you and bye-bye. Jaga kesehatan sob.